Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga terus semangat untuk belajar. Kita bertemu lagi di semester baru dengan semangat baru di mata kuliah baru. Oke. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang kontrak perkuliahan biologi konservasi, ya. Dimana ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah biologi konservasi. Nanti di kontrak kuliah ini berisikan tentang ketentuan dari mata kuliah ini, kemudian konten dari materi di mata kuliah ini akan dijelaskan. Oke. Mata kuliah ini diampu oleh saya dan Bu Dr. Ina, ya. Untuk seluruh kelas kami tim teaching sehingga kalian mendapatkan ilmu yang lebih komprehensif. Oke. Hari ini kita mendiskusikan tentang identitas mata kuliah, mengenal mata kuliah biologi konservasi yang akan dipelajari 1 semester ke depan. Kedua, preview konten kuliah sehingga kalian bisa menyusun strategi belajar biologi konservasi, khususnya disusun strateginya sehingga kalian bisa lulus dengan memuaskan pada mata kuliah ini. Kemudian strategi proses belajar mengajarnya, kemudian juga penugasan dan ujiannya, dan ketentuan lain. Identitas mata kuliah dijelaskan di RPS, linknya rusak ya. Dijelaskan di RPS-nya kalian sudah bisa download di Smart Campus. Kalian baca, pelajari, kalian susun strategi bagaimana untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mata kuliah ini. Oke. Kemudian capaian pembelajarannya, kalian harus dapat menganalisis berbagai konsep biologi konservasi sebagai applied science, mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosis dan berbagai upaya konservasi biologi bagi peserta didik di sekolah, mampu menentukan faktor penyebab permasalahan belajar biologi konservasi yang dihadapi peserta didik di sekolah, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, merancang langkah tindak lanjut serta menyusun laporan tentang upaya konservasi biologi sesuai langkah dan tahapannya. Itu tujuan mata kuliah ini selama 1 semester. Kemudian ini isi mata kuliahnya, kontrak perkuliahan yang saya berikan saat ini. Kemudian kita akan membahas pengertian dan sejarah biologi konservasi. Selanjutnya membahas tentang keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya, erosi, kelangkaan keanekaragaman hayati, kebijakan dan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan, strategi konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan, kategori dan penetapan kawasan konservasi, konservasi in situ dan ex situ, masyarakat dan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan, peningkatan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan, ya. Itu yang kita pelajari selama 1 semester, sehingga dengan gambaran itu kalian bisa menyusun strategi sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Strategi proses belajarnya, collaborative learning, cooperative learning, presentation, direct teaching, discussion, small group discussion, class discussion, semua ya. Semua strategi yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan daya belajar kalian. Oke. Tentunya dengan diadaptasikan dengan online learning, ya, atau daring, pembelajaran daring, karena kita masih belum bisa bertatap muka langsung sehingga kita harus berinteraksi melalui media-media online, ya. Perkuliahan ini intinya atau utamanya menggunakan WhatsApp group sebagai media utama diskusi. Kemudian bisa juga menggunakan Google Classroom, ya, nanti saya bagikan kode kelasnya. Kemudian sesekali bisa menggunakan video conference seperti Zoom dan Google Meet. Oke. Dan YouTube juga. Oke. Untuk pembobotan penilaian, penugasan dan ujian, tugas mandiri, kalian akan diberikan tugas mandiri dengan bobot 15%. Tugas mandiri ini sudah ada panduannya, nanti saya kirimkan ke WhatsApp group. Kemudian tugas terstruktur juga sudah ada pedomannya, saya juga akan kirimkan ke WhatsApp group. Begitupun dengan ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Oke.
Tugas mandiri bobotnya 15%, tugas struktur 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%, ya. Kalian harus bisa memaksimalkan semua komponen penilaian ini. Oke. Untuk tugas mandiri, panduannya akan saya berikan, tugas struktur juga akan saya berikan. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, karena ini adalah applied science, maka bentuknya akan kalian akan membuat produk, ya. Panduannya akan saya berikan juga untuk UAS dan UTS. Oke. Nanti ketika ada pertanyaan dari panduan-panduan tersebut, silakan langsung tanyakan di WhatsApp group yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Oke. Terakhir, ketentuan lain. Ini ketentuan sebetulnya untuk mata tatap muka langsung, tapi kita adaptasikan saja ke pembelajaran online. Oke. Kehadiran kehadiran minimal 80%, artinya maksimal ketidakhadiran itu 3 kali pertemuan tatap muka, ya. Untuk kehadiran ini akan dipantau langsung oleh PJ kelasnya masing-masing. Penanggung jawab kelas itu bertanggung jawab untuk mengecek atau memeriksa kehadiran setiap mahasiswa anggota kelasnya masing-masing. Oke. Pakaian sopan dan rapih kalian sebagai calon guru, tapi untuk kuliah online kalian bisa menyesuaikan, ya. Terlambatan 20 menit ini juga akan dicek. Siapa yang mengikuti perkuliahan lebih dari 20 menit dicek oleh PJ-nya masing-masing. Dan tanggal merah ketika kita bertemu dengan hari libur, kita bisa menggunakan hari lain yang disepakati atau penugasan yang representatif. Oke. Itu saja kontrak perkuliahan. Kalau ada pertanyaan langsung saja di WhatsApp grup kelas masing-masing. Insya Allah segera akan dijawab. Terima kasih. Selalu tersenyum, selalu bahagia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.